Talim kita hari ini takai kaji-kaji dasar kapatang makomat ridho. Berarti kalau dikaji kok alas-alase karena ridho itu kan puncak kaji, ya ridho Allah. Ya. Kategori tentunya ada amalan terkait tasawuf dan mencari jalan secara torekot ya. Nah, torekot itu jalan. Secara syariat juga jalan kan, jalan syariat, jalan ruhani, secara kejiwaan, tazkiyatun nafs. Itu yang kita bahas, insya Allah penting. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya talim ini, karena amalan ini jarang diamalkan secara umum ya, terkait permasalahan kehidupan. Kejarlah makamat. Makamat itu artinya derajat. Derajat itu, jarilah derajat kita yang mulia, derajat mulia ke seorang Islam. Kalau syariat bisa disebut ihsan kan. Ihsan itu kan di mana saja, kapan saja merasakan Allah itu ada. Ya, dikontrol Allah. Tapi kalau pada kedirian, ridho. Ridho Allah. Perbedaan ridho dengan pasrah banyak. Ridho berbeda dengan ikhlas. Ya. Kalau tawakal memberikan segala masalah kepada Allah. Kalau ridho itu rela, baik itu digetok sama orang rela aja, kayak pasrah ya. Nah, ilmunya harus tahu supaya jangan mudah masalah itu ada ya, tapi bukan arti kata dibesarkannya. Nah, kalau membesarkan itu bukan masalahnya, besarkan yang membuat masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insyaallah. Makomat ridho bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi badah. Berdoa kita sebelum takdim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syari sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang juga ditaklimi dimudahkan segala urusannya dalam menjalani sisa kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajirom min ahli robbana takbainana wa bainakum min bihaqi anta khairul fatikin. Syahadat al masyayikh, ulama anak aijang, ikhwan alim jemaah hadirin, wabil khusus ikhwan YMAA rahimakumullah. Semuanya dirahmati Allah. Ya. Dimanapun ikhwan ini yang berada, karena ngaji sekarang gampang kan, bisa sampai Amerika kita ngaji ini ya. Sukabumi, Bandung, pada ngelihat ya gitu ya. Cuman ada bergeser waktu beberapa aja. Itulah kekuatan teknologi ya. Ya. Tapi ujungnya ingat yang disampaikan dengan silaturahim. Silaturahim itu face to face. Harus ada badan. Ya. Kalau silaturahim pakai dunia angkasa enggak silaturahim namanya ya. Ya. Talim memang perlu silaturahim juga karena ada perbedaan. Ada yang disebut rasa. Bertalim kalau ada rasa, ada energi ya, bahasa metafisiknya. Karena seorang guru tersang mursyid tidak sama dengan seorang dai. Ya, ada berkah di balik kita menghadiri suatu majelis. Ya. Ini bukan promosi supaya hadir, bukan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pahami dulu satu-satu. Yang kita bahas ridho. Ridho bahasa Indonesia rela. Bisa dikatakan begitu, rela aja ya, gitu ya, ridho. Ada bahasa yang disebut makomat. Mungkin bagi secara awam itu bisa disebut derajat. Makomat itu menurut bahasa artinya tahapan. Ya. Jadi lebih ke dalam lagi. Bapak kalau ingin diterima oleh Allah harus ada tahapannya. Bapak kalau ingin berhasil doa Bapak ada syarat dan ada tahapannya. Itu namanya makomat. Betul ya? Makomat. Islam juga perlu makomat. Ya. Zikirlah kepada Allah
maka akan aku kabulkan. Tunggu dulu Pak, antum siapa? Ya, ngadap gubernur aja harus melalui makomat. Derajatnya apa dulu? Laporan dulu, lapor satpam dulu. Allah bukan nggak bisa, kecuali rahman Allah. Ya. Kecuali antum nabi ya, bisa langsung. Gitu. Maka ada syarat-syarat syariat. Ini yang perlu kita bahas. Jadi makomat itu tahapan. Hidup pun ada tahapan. Istilahnya artinya supaya sadar kita. Derajat atau makomat itu tahapan supaya sadar. Untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah, perlu tata krama. Setuju ya? Sadari itu. Jangan digampangin sholat, jangan digampangin berdoa. Bukan mempersulit agama. Agama Islam gak sulit, tapi tetap memerlukan syarat. Karena di tubuh kita gak ada manusia yang bersih. Perlu kebersihan. Sholat aja perlu wudu, perlu air, betul ya? Nah, jadi gak ada kaji simsalabim. Jadi tahapan-tahapan untuk mencapai makrifatullah itu bahasa lebih kerennya. Ada tahapan, itu disebut makomat. Sampai di sini harus jelas dulu. Yang namanya makomat itu jarang dibahas di luar tahapan. Ya, jarang. Terutama dalam makomat yang disebut makomat batin. Ya, makomat ruhani. Itu wilayahnya berada di wilayah, kalau teorinya teori tasawuf. Tasawuf itu wilayahnya teori. Tapi tasawuf pun tidak akan mendapatkan sesuatu kalau kita tidak bertorekot. Torekot itu disuruh melakukan amalan. Dan bertorekot itu memerlukan seorang pengawas yang disebut guru. Itu yang disebut mursyid. Ya, nah gitu tahapannya. Kita bahas. Di mana upaya kita telah menjadi sifat yang menetap pada diri seseorang. Kalau ingin mendekat kepada Allah secara benar. Tetapkan itu itikad. Dalam berikhtiar mendekatkan diri kepada Allah, ya. Orang tarekot menyebutnya makomat dengan tahapan, memerlukan dan memahami keadaan jiwa si pejalan. Yang berjalan itu jiwa. Ya. Pahami jiwa yang berjalan itu orang tarekot, orang tasawuf menyebutnya seorang salik. Jadi seorang salik itu tidak sama dengan hukum-hukum yang disebut jemaah tabligh. Tidak sama, itu ada fisiknya ya. Bisa saja nggak memerlukan perjalanan. Ya, yang berjalan itu secara sisi rohani. Ya. Jadi itu disebut salik. Jadi kalau kita ingin berjalan menuju kepada Allah, kalau misalnya secara fisik namanya safar, ya, safar. Ya, pahami itu ya. Jadi kalau kita naik haji itu perlu perjalanan fisik, safar. Ya. Kalau salik, inti yang ditegaskan adalah perjalanan ruhani. Ya, ya perjalanan ruhani. Sholat kan di tempat Pak. Yang disebut sholat tertinggi adalah mi'rajul mu'minin kan. Mi'rajnya seorang muslim. Yang berjalan mi'raj itu naik ke atas itu apa? Jiwanya. Ya gitu ya. Nah itu maksudnya. Nah. Jadi kita harus paham dulu jiwa kita. Kenali dulu jiwa kita kalau ingin mendekat kepada Allah secara sisi perjalanan-perjalanan ihsan. Yaitu ada yang disebut istilahnya al-ahwal. Apa namanya? Al-ahwal. Jadi yang namanya al-ahwal dalam istilah tarekot adalah keadaan. Keadaan jiwa kita gimana? Ya, beresin dulu. Kalau kita mendekat Allah, jangan disambung dengan mendikte Allah, menginginkan doa, jangan. Ada yang disebut hukum nafi isbat. Agak susah, agak berat gajinya, enggak ya? Enggak ya? Dong terangkan satu-satu dulu ya. Ya. Jadi gini, ahwal dalam bertorekot, dalam bertasawuf harus paham ahwal. Ahwal itu memakrifati jiwa kita, memahami jiwa kita. Mesti gimana kita mendekat kepada Allah. Itu ya, itu jiwanya. Ya. Jadi keadaan jiwa harus paham dulu dalam proses pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati di sholat. Sholat itu puncak tertinggi perjalanan jiwa. Pahami jiwa antum. Maka antum tidak akan masuk was-was. Gini, masa ada orang saat Allahu Akbar ingat pacar. Allahu Akbar langsung masuk tuh.
Yang aneh-aneh. Kemarin nggak inget utang, pas sholat inget utang ya. Nggak tahu sujud sunnah. Itu jiwa kita tidak paham. Itu ada taharanya, ada pembersihannya, wilayahnya di tarekat. Ya. Sekarang tanya, dari syariat antum bisa nggak membersihkan jiwa antum? Yang bisa fisik antum dengan air. Paling jiwa antum kalau terkait dengan dosa, itu sebenarnya dasar syariat. Dosa itu kan tobat, ya kan? Tapi kebersihan jiwa kita nggak ada yang tahu. Sifatnya sangat sir. Itu wilayah pribadi. Itu memerlukan seorang mursyid, guru bahasanya. Ya. Jangan didewakan mursyid. Ya. Di mana keadaannya masih temporer, belum menetap dalam jiwa seorang salik, jangan mendekat dulu kepada Allah. Ikuti aja tata aturan. Kondisi ini menuntut tindakan untuk menyikapinya, memahaminya. Itulah makomat awal dari dalam tasawuf. Pahami jiwa antum sendiri. Merupakan jalan panjang sebetulnya ya. Makomat itu, tasawuf itu jalannya panjang karena masih menggunakan teori. Harus ada jenjang yang harus ditempuh oleh seorang sufi atau salik untuk berada sedekat-dekat dengan Allah. Kita sering mendengar dalam hukum syariat Allah itu maha dekat, lebih dekat dari urat leher. Tapi rahasia perkataan itu, ya. Betul Allah dekat. Ya. Makomat dalam teori tasawuf banyak ragamnya ya, banyak jalannya, derajatnya. Yang paling umum, pertama taubat, ibarat kelas 1. Apa? Taubat. Bapak pengen sesuatu, bapak nggak taubat, nol. Sesuatu tadi, nol. Taubat dulu. Taubat itu disebut tahara tinggi, Pak. Kebersihan yang paling tinggi dan terkait juga ruhani. Taubat ada adab dan ada aturannya secara syariat ya. Ada yang disebut mandi taubat, ya betul kan? Ada yang disebut sholat taubat, ya kan? Namanya taubat nasuha. Resiko taubat itu paling berat, Pak. Tidak mengulang kejadian yang sama. Itu aja beratnya ya. Ya. Apalagi kalau kita ada sesuatu yang tersangkut dengan amanah ya. Yang kedua warak. Kalau tobat sudah ada, merasa kita sudah betul tobat, masuk ke kelas 2 warak. Kemudian baru masuk juhud ya. Jadi tobat, warak, juhud, baru mengerti fakir, bukan miskin ya. Baru naik sabar terkait dengan syukur, baru ridho. Setelah itu barulah terbuka ma'rifatullah, kenal Allah, dekat Allah dalam konsep ruhani gitu. Nah, untuk makomat-makomat taubat, warak, juhud, fakir, sabar, syukur itu udah bablas habis ke belakang kemarin. Nggak perlu diulang ngaji, bisa sampai pagi. Jadi yang kita kaji makomat ridho, silabusnya gitu. Kita kaji ridho. Berarti alhamdulillah yang baru datang sekarang ini ngajinya di puncak bro gitu, S3 gitu. Ya, tapi manfaatnya banyak. Nah, untuk memahami konsep sampai ke makomat ridho, tolong dikaji ke bawah. Ya, dikaji dulu ke bawah. Begitu SOP-nya, standar operation prosedur. Nggak di fisik aja ya. Nah. Adalah penjelasannya kira-kira begini. Nah, ya, jabarkan aja dikit-dikit ya, supaya jangan mengingatkan memori, kaji ke belakangnya. 1, taubat. Dalam rangka untuk mensucikan hati, itu bersifat tahara atau wudhu. Tapi larinya ke hati. Dan mensucikan diri secara fisik, itu taubat. Dari segala dosa yang pernah kita perbuat, itu taubat. Manusia diwajibkan untuk menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi. Itu yang beratnya. Itu yang disebut makomat taubat. Jangan mengulanginya. Kedua, arti kata taubat itu secara kesimpulan adalah kembali dari segala yang tercela menuju yang terpuji, gitu ya. Itu taubat. Untuk bisa ini karena ini kunci, ya. Untuk bisa kunci. Jadi gini Pak, untuk bisa kunci ini petunjuknya bukan dari andong ya taubat itu. Petunjuknya dari Allah minta. Dan itu sudah dijabarkan ke dunia. Ya. Allah berfirman di Quran surat bukan taubat. Nah, At-Tahrim.
perintah tobat itu beradanya di Quran surat At-Tahrim. Pelaksanaannya ada di tobat. Tobat itu karena sekait dosa jangan ada nama Allah. Adab secara Quran, tobat itu kalau suratnya At-Taubat jangan aman Allah karena itu dosa. Ya, itu konsepnya. Jadi kalau antum buka Quran, ya, antum tobati tubuh antum dulu. Caranya apa? Ta'awud. Ta'awud itu apa bahasanya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Baru boleh buka mihrab Quran, buka. Jangan dibuka langsung Quran, langsung ta'awud. Antum menyepelekan Quran. Quran nggak berdosa, Pak. Quran nggak akan ada dosa. Tuhan makhluk yang aneh juga takut sama Quran. Ya, orang manusia banyak dosa juga takut sama Quran kan. Contohnya gimana? Kalau kita nyopet ada yang ngomong bismillah nggak? Lupa tuh. Ya kan? Jadi tolong adab nih ya secara spiritual. Kalau buka Quran, ta'awudz dulu, wudu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Itu untuk siapa? Bukan untuk Quran, untuk diri. Baru buka. Baru mulai start dengan nama Allah. Insya Allah ada berkah itu. Biasanya makbul kayak gitu, Pak. Berarti yang paling kita permasalahkan sekarang bukan kita tahu ilmu, tapi banyak orang sekarang tidak tahu adab dengan Allah. Itu aja. Itu paling bahaya kalau kita. Jadi kalau ditanya beradab dulu atau berilmu dulu? Jawabannya beradab dulu, baru berilmu. Imam Syafi'i juga nyebut begitu. Semua ulama-ulama menyebut itu. Itu yang hilang sekarang. Berdoa kepada Allah tanpa selawat itu namanya nggak beradab, betul kan? Hadis menyatakan doa antum balik lagi nggak makbul. Jadi nggak langsung rewel gini juga. Ya, adabnya tinggi doa itu. Tempatnya harus bagus. Ada tempat yang makbul. Ada hari yang sudah baik, kan gitu kan? Ada syarat. Ada sholawat untuk bisa memperjalankan doa kita kepada Allah, ya kan? Ya. Baru kita adab fisiknya sama. Ini hadis sahih. Masa doa pelit ngangkat tangan, Pak? Ini nggak beradab antum. Jangan-jangan doa antum nggak terkabul karena nggak beradab. Jangan pelit, Pak. Pelajari. Ya. Nah, bukan mempersulit agama. Ya. Tidak. Ya. Wong ikhtiar aja kita harus perlu punya adab. Ya. Nah, itu penting. Nah, ini terkait tobat. Allah berfirman At-Tahrim ayat 8 dibaca Ikhwan. Dasarnya itu ya. Nanti sampai titik itu di awal paling susah pembukaannya ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan عسى ربكم أن يكفر عنكم
تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, mudah-mudahan pentalim kalau mengizinkan menjadi mufasir, Anda ingin tafsirkan tadi. Tidak semudah itu mentafsirkan ayat itu. Sekarang pertanyaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melakukan permohonan kepada Allah, apapun juga permintaan kita biasakan taubat. Taubat apa yang diucapkan? Istighfar kan. Astagfirullahaladzim. Enggak sampai taubat antum. Enggak menjadi energi. Kenapa? Di At-Tahrim orang menerangkan menyuruhnya gimana? Sebelum antum tahu bertobat, sebelum antum meminta, ya, kasih ruh kekuatan, nur. Tobat itu supaya sampai, supaya jadi kekuatan. Nurnya apa? Mereka mengatakan, apa katanya? Robbana adnilana nurona wakfir lana inna akakuli sya'in qadir. Kan di sini sebut. Coba katakan sebelum antum tobat istighfar, katakan, Ya Rob kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Energi kan? Cahaya itu energi. Dan ampunilah kami. Nah, boleh di situ masuk istighfar. Ya. Boleh masuk wakfir lana. Kan istighfar tuh. Astagfirullahaladzim. Sampai Pak? Sesungguhnya Kau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertanyaan sekarang. Istighfar antum selama ini gimana? Langsung istighfar. Energinya mana? Disuruh begitu. Amalin itu. Ilmu betot, ilmu cetot, yang tetek bengek, antum betul selesai itu. Kambil. Udah pulang, udah selesai tuh kajian. Ya. Jadi antum ngambil dari mana? Dari hadis. Dari firman kan? Bisa salah nggak firman? Itikot ya. Nggak mungkin salah kalau Allah nunjukin. Cuman ilmu tafsirnya yang nggak jelas. Itu itikot. Bayar dong, kan dikasih tahu tuh. Lihat Tahrim. Nah, ternyata. Udah? Catat Ustadz kita. Ilmu-ilmu memohon makbul. Nah, makomatnya masih dalam tobat. Setuju ya? Di apa? At-Tahrim ayat berapa? Kalau yang di atas itu keterangan. Amalannya baca antum itu isi dengan istighfar. Setuju nggak?
Ya masa jauh-jauh kuliah nggak bisa nafsirin ayat ini, ya repot dong. Ya. Hambali, Ghazali, Imam Syafi'i, semua menerangkan begitu. Setuju? Kok jadi nyinyi gini dong? Enggak. Ya gimana ya? Paham deh. Ada energi istighfar. Duduk ya. Udah catat, jangan diam aja, itu penting itu. Semua amalan tanpa ini kacau semua. Sholawat, istighfar, ternyata istighfar harus ada at-tahrim, mengisi dengan kekuatan nurin ala nur, cahaya. Duduk ya. Udah, lanjut. Udah selesai. Nggak semudah itu tobat ternyata ya. Nah, insya Allah antum punya kekuatan untuk tidak melakukan dosa lagi. Yakin nggak? Yakin ya? Nah. Kedua, warak. Baru bisa naik warak. Apa itu warak? Pengertiannya begini. Warak adalah menghindari diri dari perbuatan dosa atau menjauhi hal-hal yang tidak baik. Bahkan yang subhat pun dijauhi. Sanggup? Contoh, yang subhat itu. Yang duduk aja merokok. Ya. Kalau itu meragukan halal haramnya, thayyibnya, tinggalkan. Setuju? Pak Al kan bilang, subhat itu juga harus ditinggalkan. Jangan jelas kalau haram, babi jelas haram. Ya, udah jelas itu tantangannya. Yang subhat aja kalau meragukan, ditinggalkan. Kalau kita sudah melakukan amalan tobat secara sisi tasawuf torekot tadi, insya Allah warak bisa. Itu warak, perbedaan warak, menjauhkan dosa itu dari secara syariat, perbedaannya itu. Namanya warak. Sampai ya? Riba gimana? Ya, kelibet riba loh. Berani gak menjauhi? Ya, betul kan? Ya. Ini ragu nih makanannya nih. Ini makan di pondok nih. Ini pakai minyak bebe gak nih ya? Tinggalkan. Tinggalkan. Harus berani begitu. Kalau halal haram udah jelas kan? Yang syubhat aja tinggalkan. Karena kita nggak tahu kan. Nah, yang ketiga, kalau itu sudah bisa ditinggalkan, ya. Juhud. Nah, pertanyaannya, juhud jangan salah kaji. Umumnya orang juhud, hidup juhud itu miskin katanya. Jangan ngaji di Andung nih, dikajarin juhud, nanti antum bangse katanya. Kemana nih kaji? Juhud itu harus kaya. Gimana antum bisa sedekah? Secara mutlak, inti juhud itu, ya, harta antum nggak taruh di hati. Harta antum tuh titipan, gitu juhud. Maka antum harus kaya, karena antum khalifah. Karena ada konsep sedekah, ada konsep infak, betul kan? Ada zakat. Gimana mau zakat kalau juhud dimaknai nggak boleh kaya? Setuju kan? Jadi di sini ajaran satu. Antum juhud, kalau syaratnya nggak kaya, nggak bisa juhud. Beda nggak sama di luar? Jadi syarat juhud harus kaya. Berarti ada dasar ilmunya, ada ilmu 1000 dinar kata Nanda. Antum besok datangin jadi konglomerat, awas. Tapi pas kita sudah dikayakan sama Allah, kita tidak merasa kaya. Coba zaman sekarang baru gores saja karena di dalam bawa ke hati, antum nggak bisa tidur. Mobil gores nggak bisa tidur, kan unik orang sekarang. Betul kan? Karena apa? Karena juhud dibawa ke dalam wilayah Tuhan. Kalbu. Taruh aja di luar, bro. Bila perlu mobil taruh aja di luar. Ya, kuncinya dengan takdir. Kuncinya dengan takdir. Kuncinya takdir betul. Ya, insya Allah. Nah, itu juhud. Jadi juhud secara bahasa begini, adalah suatu sikap yang menekankan untuk meninggalkan ketergantungan jiwa kita pada keduniawian. Jangan ketergantungan. Tapi di Quran disebut ambil dunia itu, jangan terlampau banyak. Karena ada prinsip furqan. Tahu prinsip furqan? Antum pengen jadi ulama populer,
Boleh ya. Pengen punya mobil 4, boleh. Siap-siap pajak naik, ya. Siap-siap beli mobil naik, siap-siap difitnah orang. Itu hukum sunatullah, hukum alam. Presiden godaannya juga gede, rakyat umum godaannya juga umum, betul kan? Allah Maha Adil. Kita beresin pola berpikir kita dulu, ya. Itu yang namanya juhud. Juhud bukanlah tidak adanya harta pada diri seorang. Juhud disebut orangnya jahid, ya. Makanya ada nama si jahid. Tapi hubud dunia, bukan jahid itu namanya, tukang jahit. Gitu ya. Aku jadi kaku gini ya. Namun hatinya tidak tergantung dan terpengaruh oleh kekayaannya. Arti kata Islam mengajari juhud itu bukan miskin, tapi tidak tergantung dengan kekayaan antum. Nah, contoh yang paling juhud kalau di Nabi siapa Pak? Nabi Sulaiman. Apa yang nggak ada? Paling kaya tuh Pak. Ya, Nabi Sulaiman. Nah, jadi makomat juhud itu berada pada Nabi Sulaiman. Contoh kalau melihat dari sejarah, sangat kaya, namun sangat juhud dunianya. Keempat, fakir. Sering dengar kata-kata fakir kan? Sering disambung dengan miskin kan? Nggak nyambung bro. Nah, derajat fakir itu gini, secara umum definisinya tidak adanya harta. Bukan begitu definisinya. Quran tidak menyebut begitu fakir itu. Kalau pengertian lebih ruhani, orang sufi, orang tarekat, orang tasawuf, fakir itu adalah keadaan selalu merasa butuh Allah. Tuh. Itu fakir. Di mana saja, kapan saja kita butuh Allah karena kita fakir. Setuju? Setuju ya? Enak kan? Jadi fakir itu bukan miskin. Di mana saja, kapan saja kita butuh Allah. Namanya apa? Masyi wallah. Serba Allah itu namanya apa? Fakir. Duduk ya. Bapak sholat ada Allah. Walaupun sendiri, Bapak bisa nangis. Dan kalau Bapak bisa fakir di hadapan Allah, ya, setan kabur bro. Ya enggak Nabi, contoh sahabat. Umar gimana? 100 meter pas Umar sholat kabur tuh. Mau jalan kabur dia 100 meter. Karena fakirnya kepada Allah, itu bahasanya fakir. Jadi nggak ada sangkut pautnya fakir dengan harta. Duduk, nomor 4. Naik lagi. Paksa diterangin dulu nih. Nggak ada wawasan ya secara rohani. Nah, sabar. Sabar diem Pak. No. Sabar itu sangat aktif. Sabar itu super aktif. Kalau ada orang nyebut sabar itu diem, itu pasrah namanya. Jahlun antum. Mau makan kan perlu ngambil piring seenggaknya. Betul kan? Sabar bukan begitu. Kita pahami sabar, konsep sabar. Itu derajat makomatnya ya untuk bisa mendekat kepada Allah. Semuanya terhimpun pada Quran dan dijabarkan pada syariat. Tapi kalau dipenggal satu-satu sepanjang ini Pak, karena nggak ada nyambung. Sabar itu salah satu tahapan makom penting yang harus dijalani oleh seorang salik. Ya Muslim salik itu, tapi mudah-mudahan jadi mukmin ya. Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah adalah sikap sabar, yaitu sikap bertahan diri selalu dalam kondisi sesuai tuntunan Allah. Bisa nggak bertahan diri sesuai kadar kodok tuntunan Allah? Miskin bisa sabar? Kaya bisa sabar? Ya, betul? Nggak disediain kopi sama istri bisa sabar? Ayo. Nagih hutang nggak dapat bisa sabar? Dijolimi orang bisa sabar? Kalau bisa sabar, antum keren.
Itu sabar. Karena ada sabar atas kemaksiatan. Sabar bukan jolim aja. Kita tidak akan melakukan maksiat, sabar. Sabar atas ketaatan. Perintah doa itu banyak adab syaratnya. Sabar, ikuti aturannya, betul kan? Nah, apalagi sabar atas musibah. Banyak yang sering nggak sabar. Ayo. Kenapa banyak orang susah sabar? Karena hidup sekarang kapitalis lebih kuat, dituntut dengan target. Betul? Target. Maka sabar hilang. Ya. Jadi sabar itu aktif. Ya. Harus sabar dengan kenikmatan Allah. Ya, makanya sabar itu ada kaitan dengan rezeki. Ya. Pertanyaannya sekarang, kalau antum dikasih 10 miliar, yang duduk sekarang sabar nggak? 10 miliar, dijamin nggak datang bro. Di Las Vegas antum. Gimana? Nung coba ya besok, mau 10 miliar, dijamin nggak kenal nih. Ya, nggak deket sama Allah. Banyak kan orang terpleset kayak gitu. Nah, itu tuntunan Islam tuh keren deh, gitu ya. Keenam, baru ridho. Apa? Ridho. Ini yang kita bahas. Jadi kalau ingin tahu ridho, makomat ridho, udah masuk semuanya tuh. 1 sampai 5 udah masuk. Namanya ridho. Makanya orang-orang tarekat dalam berdoa sebelum start ke amalan, Ilahi anta maksudi warid lo kamatlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Ridhomu saja yang kucari ya Allah. Betul kan? Berarti niat orang-orang yang dekat dengan Allah, ingin mendekat kepada Allah adalah makrifat. Maka kalau sudah lewat ridho, antum bisa makrifat Allah. Itu 7. Dalam konsep tarekat disebut 7 latifah. Apa namanya? 7 latifah. Lataif. Satu-satu latifah itu ada disimbolkan di badan. Dipraktekkan. Praktek sabar itu gimana? Zikirnya apa? Doanya apa? Sandaran dalilnya apa? Itu nan sabinya dia dong tujuan. Sebab kalau adong langsung tujuan ridho, antum amalin di ridho aja. Nanti yang di belakang kurang syarat. Gitu. Itu perlunya mursyid. Perlunya guru. Berarti udah paham ini, maka kita memasuki amalan. Namanya harus tahu titik 7 lataif di tubuh melalui simbol-simbolnya. Makomat tobat di tubuh di mana letaknya? Tanya. Ayo Ustaz Fauji aja. Makomat lataif itu di tubuh letak di mana? Makomat tobat di mana? Makomat sabar di mana di tubuh? Di tubuh. Dan gimana kita menggempur itunya? Antum sering diserang dalam hidup dengan kebalikan itu, misalnya tidak sabar. Pas kita tahu ilmu tarekat, maka kita gempur dengan amalan 7 lataif itu disabar. Amalannya gimana? Enggak anggu-anggu begini aja Pak. Enggak anggu-anggu gini aja. Kan ada zikir, putar, halaka. Lataifnya mana? Ada kopi. Ada orang zikir. Ada orang zikir gini aja. Ada orang zikir. Nah gitu Pak. Itu bukan berilmu. Itu dia tahu titik latifah. Tahu titik lataif. Yang mesti digerakkan pada kejiwaan tubuh, berefek dari ruhani. Dan itu nggak bohong, dan itu tidak klinik. Karena tidak terjangkau oleh awam, maka orang membid'ahkan kaji tadi. Duduk ya. Sampai. Alhamdulillah. Kalau di stop sampai sini gimana nih? Nggak enak ya? Kan nggak enak kajinya. 7 lataif itu. Nah kita baru 2 lataif Pak. 2 lataif. 7. Kita bahas. Mudah-mudahan Allah meridhoi.
Jadi yang ketujuh itu mudah-mudahan kita sampai ke makrifatullah. Dalam istilah torekot, para ahlul tasawuf pasti tidak asing dengan lataif yang 7. Kesemuanya itu berada dalam diri manusia, sangat dekat. Itulah sen untuk bisa mendekat kepada Allah. Ya. Dan di situ terletak makhluk-makhluk Allah yang saling berantem antara malaikat dengan waswisu fi sudurina syaitan. Ya, kita harus memenangkannya. Ya. Nah. Sesungguhnya sangat rahasia. Namun kalau kita lihat dari segi lahirnya, Allah sudah menunjukkan ada titik yang menuju ke hakikat keberadaan 7 latifah itu. Ya, semua mutabaroh orang torekot, 27 aliran torekot sepakat. Ada tanda 7 latifah pada tubuh manusia. Ya. Sebenarnya yang sampaikan ini udah mursidun. Ya, aduh, habis saya ilmu nih. Nggak apa-apa lah jadi mursidun aja. Asal jangan yang jadi muradun ya. Mursid kan dia mursid ya. Berarti ada tanda 7 latifah. Dan kalau antum berzikir, antum bisa melihat tandanya, berarti antum bermain-main di situ saja. Ya. Mau ya. Nah. Makanya tadi kaji ridho itu kan di atas. Ibarat tombol, ya, tombol HP bro, ya, tombol. Kalau bikin canggih, usap-usap bro. Nggak canggih kita salah usap. Makanya yang tua-tua yang nggak repot pak mencari titik temunya. Ya, digital, gitu ya. Komputer kan ada keyboardnya ya. Nah, itu ada tandanya. Mana yang mesti dipencet? Ya, betul kan? Mana yang mesti dititik, maka akan ketemu. Ya, sama. Kita bahas secara lebih rinci. Bismillahirrahmanirrahim. 1 disebut latifah qalbi. Pahami itu? Ada tombolnya. Latifah qalbi. Namanya latifah qalbi ya dari Quran loh. Tombol manusia itu ada latifah qalbi. Latifah itu ada tombol yang tertandakan pada manusia. Ya. Keberadaannya di bawah susu kiri. Kira-kira 2 jari dari puting susu detak jantung kita. Sampai? Ini susu kiri nih ya. Puting ini sini ya. 2 jari. 2 jari. Itu letak qalbi. Latifah situ. Ya. Oke. Latifah qalbi. Ya. Duduk ya. Udah, kira-kira rasakan ya di situ ya. Nah, pas antum gempur ke sana pada talqin zikir, antum jangan kelojotan nanti. Kalau bawa macam-macam kabur antum keluar. Bahkan banyak yang zikir lari keluar itu. Ya kan? Nah, letak di sini. Kira-kira di sini. Nah, pas kita menghantam ke sini Allah, titik temu kita ini dari sini nih, dari sini. Harus ke sini sampai Allah. Duduk ya. Jadi nggak sembarang goyang-goyang lontong, Pak. Enggak ada. Ada, itu menggempur titik latifah qalbi. Ya. Hakikatnya waktu kita masih bayi latifah ini suci, bersih. Kenapa kotor? Berjalan sang waktu akan tertutupi debu dosa sehingga menjadi tempat nafsu bercokol di qalbu. Ya. Antum berdosa kafir miskin karena lingkungan, karena orang tuanya, betul kan? Itu sunatullah, maka dibersihkan. Nah. Nama sifat itu Quran menyebutnya nafsu lawamah. Quran menyebutnya nafsu lawamah. Jadi kalau ditanya latifah qalbi letaknya di 2 jari di susu, namanya nafsu lawamah. Nah. Jadi itu pembersihan dalam. Makomatnya tobat. Duduk. Udahlah. Capek dong aja ini. Ya. Gitu. Enggak, kita sebenarnya kaku, Pak. Ya. Nah, kaji ini kalau enggak gembira, enggak ada guyon, Pak.
Ya nggak enak ya Pak ya, nggak nangkep. Karena manusia sekarang harus bukannya gampangin, kaji itu jangan dibuat susah. Harus gampang Pak. Baca Quran jangan dibuat takut Pak. Harus begitu ngajinya. Ya. Ya kalau belum mampu kita syubhat itu rokok atau menghalalkan, ya ngerokok aja nggak apa-apa di sini. Asal pakai adab yang benar ya. Nah, jangan nggak pakai celana pendek dong, ini jangan ya, nggak enak ya. Nah, gitu. Nggak apa-apa, pakai kaos nggak apa-apa, yang penting pakai baju. Asal jangan nggak pakai baju. Kita lanjut lagi. Di bawah susu kiri, kira-kira 2 jari. Di bawah puting susu, pas detak jantung kita. Itulah titik tanda latifal qalbi. Hakikatnya waktu kita masih kecil dulu, nah itu bersih, dari sononya bersih. Namun berjalan sang waktu, tertutupi debu dosa, karena lingkungan, orang tua salah didik, menjadi tempat nafsu itu bercokol, berubah tempat. Namanya di Quran menyebutkan nafsu lawama, atau bahasa mudanya nafsu lawama. Untuk mensucikannya kita perlu namanya mujahadatun nafsi. Sempurna. Apa namanya? Bersihkannya mujahadatun nafsi. Tuh. Caranya gimana? Dengan zikir jahar. Jahar apa? Zikir yang bersuara. Nah ini kan orang sekarang kita zikir nggak boleh teriak-teriak. Itu kan metode untuk membersihkan nafsu lawama. Masa zikir pembersihan ini nggak kerasa bro, masuk yang aneh-aneh. Zikirnya jahar, keras diucapkan. Makanya kalau nggak ada guru sendiri-sendiri, orang bisa kabur. Ngapain sendiri-sendiri teriak-teriak gitu kan? Bermajelis, bukan di masjid. Kalau di masjid kena fikih. Orang sholat kita zikir jahar, orang keganggu nggak? Itu kata Nabi, bukan nggak ada dalilnya. Sekarang kan orang Sumatera Barat pas zikir jahar, awas bid'ah tuh, dosa tuh, aliran sesat, ngaco ini. Ada dalilnya, ada perintahnya. Itu metode membersihkan secara rohani qalbuki kita, nafsu lawamah kita. Nggak bisa kecuali dengan jahar. Apa yang diucapkan doang, bukan istighfar, bukan toibah, la ilaha illallah. Nah, tuh 3 tuh. La kanan ke atas, ya. Ilah kanan, ha illallah hantam ke 2 tuh. Isi dengan Allah. Itu disebut talqin jahar tazkiyatun nafs, zikir. Auratnya gitu. Puluhan tahun bro ngegempur itu. Ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun baru nggak kena candu narkoba. Ayo. Yang degil, maling, semua gitu zikirnya. Puluhan tahun. Itu aja zikirnya. Duduk nggak kira-kira? Jadi itu metode memperbaiki, membersihkan nafsu jelek kita. Itu dia. Letaknya latifah qalbu, namanya mujahadatun nafsi. Zikirnya jahar, jangan berhenti untuk awal-awal kecuali dikasih sen sama guru mursyidnya. Karena ada batasannya Pak. Itu gunanya ada guru. Yang tahu itu kan yang di luar Pak. Stop, jangan terus. Sesuatu yang berlebihan pun tidak baik. Berzikir juga begitu kalau metode ini. Nah, nanti dia lupa pula kerja. Gimana? Lupa pula sholat fardu. Kan kacau tuh. Itu gunanya ada guru. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi jangan merasa bisa zikir sendiri gitu. Itu susah. Kontrol rohaninya tinggi di situ. Sehingga Allah bisa membuka dan mensucikan lagi seperti kita masih zaman azali. Itu hadis. Dengan cara zikir mujahadatun nafsi. Ya. Dengan menganugerahi insya Allah paham Islam, iman, ihsan. Pangkalnya di kolbu itu.
Atau secara umum ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Latifah ini warnanya tuh enggak? Ini pengalaman spiritual dan itu bukan bohong dan bukan klinik. Warnanya bukan merah, bro. Kuning. Apa? Kuning. Makom derajat zikir latifah qalbi warnanya kuning. Karena manusia itu perlu pembuktikan cahaya. Warnanya kuning. Makomnya berada Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi kalau Nabi Adam ingin ngelihat namanya mau kunyang. Tuh. Itu sifat materinya kuat. Karena pembentukan johir itu latifah qalbi berada pada makom Nabi Adam alaihissalam. Warnanya kuning. Jadi secara fisik antum kalau misalnya tidur sering ngelihat yang kuning-kuning, ya gitu ya. Itu pasti nafsu antum gak beres. Ya. Ka'bah tahu nggak? Ka'bah pernah dibajukan sama baju kuning loh. Kiswahnya itu bajunya kuning. Ada tahapannya. Yang terakhir itu makom pada Nabi itu bukan hijau, bro, hitam sampai sekarang. Nah, gitu kaji spiritual, Pak, dalam konsep pembentukan. Larinya ke cahaya. Sekarang jangan bohong. Kalau menyebut cahaya hanya satu aja, putih, bening. Nggak keterima sama ini. Kadang-kadang nggak bisa dilihat. Kalau kuning, kuning. Tapi maknanya harus dijabarkan secara mutolaah namanya. Pembersihan jiwa. Nah, ini orang seni nanti enak nih ngaji nih. Seniman ada sini? Ada ya? Nah, itu. Pokoknya gitu dulu. Jadi pas zikir latifah qalbi, antum berputar warna kuning terus. Rasain ngelihat keluar kuning semuanya bingung antum. Rasain kalau belum bersih. Enggak percaya, yang anehnya pas training bukan pocong putih, kuning pula warnanya. Lah kacau. Nah, ternyata setannya di diri kita, nafsunya belum beres. Kuat banget gitu. Kira-kira gitu. Kedua, pertama latifah qalbi, kedua latifah ruh. Latifah ruh. Ruh bukan ruh induk, bukan ruh nur hakikat. Tiap anasir tubuh itu ada ruhnya. Ruh itu daya kehidupan. Sama ya? Daya kehidupan. Nah. Keberadaannya latifah ruh ini tepat kira-kira 2 jari di bawah susu kanan. Tuh. Di susu kanan. Ini urusanku kata Allah. Kalau diamalkan ya jangan dong. Itu urusanku kata Allah. Antum ngeledek gue ya. Nanti amalannya terakhir aja latifah ruh ini. Ya. Kapan? Amalannya 2. Mau mati husnul khotimah atau syu'ul khotimah. Itu aja amalannya. Tahlilnya ke sana. Jadi kalau antum membantu tahlil orang mau mati, gempurannya ke situ. Jangan kiri. Ya. Jadi paksa tunjuk tangan tuh pegang ke kiri. Si orang yang antara mati mau hidup, tempelkan di sini. Kamu tahlilkan. Bukan dibisikin ke telinga, itu lahir. Bayi baru lahir bisikin ke telinga. Ini kan salah kaprah kita. Orang mau mati dibisikin ke telinga, ya nggak terima. Ke kolbu lah, ke ruhnya lah. Supaya cepat mati gitu. Kayak gitu kira-kira. Nggak usah kaku ya gitu ya. Itu tahlil mayat namanya. Ya. Kan ada kelabakan orang agak menggap-menggap, Pak. Oh enggak juga mati-mati ya. Ambil tangannya. Taruh sini. La ilaha il. Waktu ingetin. Allah. Itu letak titik tombol ruh. Ruhaya. Al-anfas kehidupan.
maka dia ketarik tuh. Insya Allah. Udah, maaf pindah tempat ya. Alam barza, ya. Bukan tumbul hitam alam dunia, bro. Ya, beda sekatnya. Ya, udah duduk ya. Itu latifah ruh. Aduh, ngeri kayak gini. Ya, 2 jari di bawah susuk ini, itu bisa kotor. Jari-jarinya waktu kecil kita itu bersih. Ruh itu bersih, ya. Namun lama-lama menjadi kotor. Disinilah tempat bersarangnya sifat bahimiyah. Namanya kalau Quran bahimiyah. Tahu bahimiyah? Bahimiyah itu sifat kehewanan. Hewan. Ya. Nggak ada Pak, main embat aja. Hewan tuh main makan aja. Nah, itu ruh. Ruh al-hayah. Ruh kehidupan. Binatang ruhnya sama itu. Manusia sama itu. Ya, bersihkan. Serakah, nggak mau kalah, mau menang, nggak mau tahu. Yang penting gue dapat seri aja nggak mau. Itu bahimiyah. Apa namanya? Bahimiyah. Biasanya ruh bahimiyah itu kelihatan orangnya kumal, nggak mau mandi. Kelihatan, dari mata kelihatan. Kelihatan Pak. Makanya sering bersihkan. Jadi kalau ingin kaji aura naik, karisma naik, titiknya di situ, bukan di kiri, ya, di kanan. Jadi gampang aja, la ilaha illallah, ya Allah bersihkan ruh hewani kita, namanya bahimiyah, itu ada di Quran. Ruh hewani namanya. Sampai, nah itu, bersihkan itu, baru 2 ya, titik ruh. 3, cara membersihkannya, bukan 3 ya, maka kita harus perang dengan diri sendiri. Harus perang dengan diri sendiri. Puasa antum, perangnya itu kemana? Kebanyakannya perangnya di sini Pak. Awam. Menghindarkan keserakahan, kelasnya kecil. Ya. Itu disebut mujahadah. Apa namanya? Mujahadah. Ya. Orang marifat menyebut mujahadah. Sampai Allah mensucikan kembali sehingga bersinar kembali dengan menampilkan sifat-sifat rendah hati. Nah, akan timbul sifat baiknya kalau sering membersihkan ruh bahimiyah kita, rendah hati, tidak takabur, dan bahasa Qurannya tawadu. Apa? Tawadu. Ya. Latifah ini sifat cahayanya baru sirah merah. Apa? Jadi yang merah bukan di sini, di kanan. Sifat bahimiyah, sifat kehewanan, baru warnanya sirah merah. Amalan tertingginya potong korban. Itu amalannya. Jangan lupa korban ya. Jadi sesuai derajat makom, ini keberadaannya pada derajat Nabi Ibrahim dan Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu Nabi Ibrahim itu dikasih ruh tinggi kekuatan di sini, dia langsung mengaliannya kepada konsep tauhid karena hidup, maka disebut abaru. Ya, bapaknya ya pengertiannya bapak Ri, tapi nur hakikat asal muasalnya berada di Nabi Muhammad SAW. Ya, itu disebut bapak tauhid. Ya. 3, langsung ke 3. Latifatul siri. Pertama tadi udah jelas latifatul qalbi, yang kedua latifatul ruh, yang ketiga latifatul siri. Ya. Berada di atas susu sebelah kiri, tadi di bawah. Siri di atas. Ya. Jadi jangan salah tembak. Kalau kita zikir Allah mengisinya bisa ke bawah, bisa ke atas. Ya. Bisa ke bawah susu kiri, bisa ke bawah susu di atas kanan. Yang keempat itu nanti ya. Berada di atas susu sebelah kiri, ya. Latifatul siri berada di atas susu sebelah kiri. Di atasnya kira-kira 2 jari sama. Ketika kita masih bayi ini bersih sama, namun lama-lama gelap karena awan dosa, sehingga jadi sarangnya sifat buas. Oh buas.
Makanya orang kalau nekat, yang ditepuk mana Pak? Bagian atas. Nggak ada orang puas tuh. Kalau indah den, nggak ada. Kalau indah den kan ada Pak. Kalau indah ada den kan ada. Kalau indah den kan ada kan. Mana? Kepuasan itu berada di kanan. Itu menunjukkan refleks aku. Sifatnya hati-hati. Selendang Allah jangan dipakai. Ego. Harus dibersihkan. Dulu ya. Jadi tata letak makrifatnya dulu pada simbol-simbol tubuh ada latifatul yang disebut latifatul siri, sangat rahasia. Kalau mau mendalaminya harus jago ilmunya. Pakai selendang itu bahaya. Ya. Gitu, bukan seru egois. Kenapa antum dikasih marah? Padahal marah nggak boleh dipakai. Kalau ada di kita berarti kita boleh memakainya. Kapan marahnya? Kalau antum dipukul, antum diam aja. Jahilun namanya bodoh. Pukul lagi sekali. Antum dipukul, bacok sama celurit, tawuran namanya mati, jolim namanya tuh. Enggak boleh. Itu yang disebut adil. Ya, itu letak latifahnya di siri. Berada, jelas sudah tahu masih dosa sehingga jadi sasaran sifat kebuasan. Maka untuk mensucikannya zikir siri mujahadah. Zikirnya siri, tidak ada jahar. Zikirnya siri. Pernah kita amalkan? Sampai Allah membuka, mengizinkan bercahaya dengan menampilkan sifat kasih sayang dari kebuasan tadi. Nah, ini kasih sayang Rahman Rahim nantinya, ya. Jadi dia nggak larinya nggak pelit lagi gitu ya. Latifah ini warnanya putih. Apa? Putih. Hati-hati putih itu. Putih sultannya tinggi bro. Karena sifatnya siri. Ya, warnanya putih. Keberadaan makom tertinggi terletak pada Nabiullah Musa alaihissalam. Warnanya putih. Letaknya di atas dua susu sebelah kiri. Ya, namanya latifatul siri. Duduk ya. Itu dulu. Kita lanjutkan latifatul keempat. Kofi. Latifatul kofi. Latifah ini berada kira-kira di atas susu kanan. 2 jari. Ya. Awalnya juga bersih. Berjalannya waktu menjadi gelap tertutup hingga menjadi tempat bersarangnya munafikun, bukan kafir. Pernah dong kaji? Itu munafik. Nah, dengki ujungnya. Hati-hati Pak, ada orang yang munafik. Perbedaan munafik dengan kafir satu. Kalau kafir jelas dia ngomong nggak bertuhan gue. Kalau munafik mengaku Islam, dalam hatinya tidak mengaku Tuhan, itu munafik. Bahaya mana? Munafik. Maka dosanya kerak neraka, Pak. Jadi muslim yang munafik bahaya. Nah, enak jadi kafir. Gitu kan. Ya gitu. Jadi paling nggak enak munafik antum ketawa juga. Pas disebut kafir antum ngamuk, kan lucu orang sekarang. Padahal yang bahaya itu adalah munafik. Dulu ya. Nah, itu gempur ada di kanan. Namanya latifatul kofi, bukan kopi hitam. Ya. Dan itu ada dengki, ya. Karena dia sering menyerangnya orang yang seakidah. Itu orang-orang munafik kan yang menyerang itu bukan yang lawan. Muslim diserang juga, iya kan? Nah, itu udah nung bahas. Maka untuk membukanya memerlukan mujahadah. Zikirnya jahar, ya, zikirnya jahar. Letaknya sama, nama zikir sama. Anda nggak bisa nyebut itu. Nama zikirnya sama, itu aja. Ya. Ya. Ini memerlukan jelas seorang mursyid sehingga saatnya nanti menjadi berubah, jujur, sabar, bersyukur, ya, rendah hati. Latifah ini berwarna hijau. Warnanya hijau. Nah, makomnya tetap Nabi Musa alaihissalam. Sama.
Kelima, kita lanjut. Latifatul Aqfa. Tadi kofi bertempat tepat di tengah-tengah dada. Cukangan ini Aqfa. Makanya Aqfa itu kofi. Kofi itu enggak ada jahar. Kalau antum menyebut Allah, gerak tubuh itu Aqfa. Aqfa itu taruh di tengah. Allah. Kalau ngelihat orang-orang zikir di masjid-masjid itu sering dipakai. Pasnya betul. Kelihatan? Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Berarti dia memahami Latifatul 7 ini. Duduk ya. Nah, itu. Namanya Latifatul Aqfa. Zikirnya biasanya Allah. Ya. Tepat letak simbol pada tubuh di tengah-tengah dada, cukaman dada. Kan ada cukaman ini. Nah, itu. Dulu waktu kecil kita masih bersih, namun karena dimasuki cinta dunia, hubud dunia. Ya. Nah, itu makanya kalau awak punya harap tuh, jangan diletakkan di siko. Orang sendiri kan. Ya kan? Jangan diletakkan di tengah dado. Duduk ya. Sampai Pak. Karena bukan letaknya materi. Ya. Jadi Latifatul Aqfa ini kalau kotor menimbulkan sifat sum'ah, takabur, menggelapkan kesucian Aqfa kita. Orang menyebutnya hati nurani. Jadi hati nurani itu bisa ditunjuk sini, jadi tengah. Untuk membuka dan mensucikannya, membersihkannya kembali, ibadahnya zikir Allah, qafi, Allah saja, ya. Sampai mendapatkan sifat keikhlasan. Itu bahasa syariatnya. Ya. Dan ujung kepada yang didapatkan tawadu. Orang itu tidak meninggi, tawadu banget gitu. Berarti Aqfanya sudah bagus ya. Latifatul ini warnanya black. Hitam. Apa? Hitam. Makam ini berada di Rasulullah Muhammad SAW. Itu sebabnya sama-sama Ka'bah ditutup dengan Latifatul ini. Warnanya hitam. Awal tidak. Karena kondisi tempat ajaran Islam belum kafah. Allah berkehendak itu. Apa dulu kira-kira warna Ka'bah? Warna taubat dulu. Apa warnanya? Silakan tadi disebut. Ya. Itu kaji warna bukan kaji klinik nih, macam-macam. Nah, itu ada di Quran. Jadi antum kalau pakai baju kelihatan tabiat karakter. Yang suka warna apa? Ya kira-kira gitu deh. Dan ini bukan bohong. Membahasakan spiritual harus jelas secara hukum akal. Yang paling penting bukan paham dan ngerti dan tidak menjadi klinik, tapi yang paling penting tidak bermasalah di akal menjadi standar. Setuju ya? Maka itu akan memperbaiki makrifat kita. Ya. Warna itu kan dikasih sama Allah ada, ya kan? Pasti ada makna. Pasti ada rahasia. Itulah pahamnya, ya. Keenam, Latifatul nafsu natikoh. 6. Ulang. Yang kelima Latifatul Aqfa. Yang keenam Latifatul nafsu natikoh. Tempatnya di antara dua alis, antara dua kening. Nih. Nih tengah-tengah nih. Ini didalami oleh kepercayaan Ibrahimisme. Jatuhnya kepada orang-orang Buddhis. Tahu orang Buddhis? India, yoga. Jadi dari mana tuh ajaran-ajaran Buddhis? Islam bro, tapi sudah manasat. Alarasan. Nggak boleh dipakai lagi. Sampai Pak? Ya, masih ada yang pakai? Masih kan? Itu kerjanya di sini.
hanya satu latifah. Nama orang lama ini ajaran Ibrahimisme. Duduk ya. Penemunya tadi, wong India, bukan nabi dia, penemu. Oke ya? Itu letaknya latifatu nafsu natiko. Tempatnya di antara dua kening, dua alis mata. Ya. Dalam konteks halakas sama, zikirnya berada di rumi. Tahu nggak? Muter-muter. Tuh. Muter-muter. Jadi jangan mudah disalahi dulu kalau belum paham pengertiannya. Ya, jangan naik ke sini kalau tidak ada paham runut tadi. Itu. Latifah nafsu natiko ini dulu di kita bersih, letaknya di sini. Nah, larinya kemana Pak? Angan-angan, pangana, kepintaran, zikirnya halaka sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sampai putar. Nama zikirnya halakah sama. Penemunya rumi. Sampai ke fisik tubuhnya berputar. Intinya larinya untuk memberesin para filsafat. Nandi siko kapalo. Maaf ya, yang belajar ilmu filsafat hanya natikoh ini. Ruhaninya berada di latifatul natikoh, nafsu natikoh. Letaknya di antara dua alis dan kening. Karena kehidupan kita dulunya bersih, pikiran kita kan bersih. Ya, lama-lama berkarat karena kotoran dunia kan. Ya, pengen ini, pengen itu, HP ganti model ini gitu. Kan ngotot ya. Gitu kira-kira gitu ya. Sehingga menjadi tempat apa namanya? Syariat menyebutnya tulul amal. Itu disebut tulul amal. Tulul amal artinya panjang pangana, panjang angan-angan. Anak muda panjang angan-angan. Enggak pernah dibersihin. Bersihinnya duduk sini. Ya, kita sampai mubeng kepala kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul kan? Berapa tahun kita melakukan itu? Masih juga tulul amal. Kuatnya pengaruh luar. Nah, dengan mengerti begini, setidaknya kita paham. Maksudnya itu yang kita kerjakan. Duduk ya. Jadi yang andung kaji udah mutabaro. 27 aliran tarekat masuk. Ayo. Kan banyak nih, dong share. Mau bertarekat apa? Sajaliyah, Tajiniyah, Qadariyah, Wanak Sabriyah, datang aja sini. Tapi kan kita nggak boleh serakah, seluruhnya mau diamalin, mabok kan tuh. Betul kan? Kita paling Qadariyah aja yang tobat aja bersihin. Mudah-mudahan Allah berkenan. Kenapa begitu? Karena batas umur kita, ilmu kita terbatas. Gitu. Tapi kita wajib mengetahui seluruh amalan torekot. Sampai ya. Jadi jelas tulul amal ini panjang angan-angan, ujungnya resiko ke karakter amarah. Enggak bisa kontrol. Angan-angan tinggi karena harus sampai. Maka timbul marah hingga menjadi gelap. Untuk membukanya jelas zikir halal sama namanya zikir kosrul amal. Halakah sama itu kalau Quran maksudnya kosrul amal, artinya memperpendek angan-angan. Kalau kita mengayalnya panjang Pak, dipapendek angan-angan awak, coba puta kapalo. Makanya kapalo antum pusing. Jangan diantuan, benjol antum. Itu ilmunya, gitu ya. Duduk ya. Namanya kosrul amal. Kosrul itu memperpendek angan-angan. Sampai Pak? Tanya, antum ngebersihin panjang angan-angan bisa?
Pakai apa? Pakai rinso. Kalau udah keisi Quran gimana? Qasrul amal, pendekin angan-angan. Caranya ya tadi. Halaka sama. Duduk. Antum belajar. Gini pangana panjang mana orang Minangkabau cok banyak pandangan. Disuruh kok akidah, dulu akidah loh. Pokoknya ingin oto, dulu tuh pengen itu kan bingung tuh. Ada UB-nya. Bersihan yurinso enggak bisa. Bersihan syariat enggak bisa. Bersihan puasa sulit. Duduk. Yo halaka sama. Paham ya? Nah itu dia. Ini jadi marah-marah ini enggak. Anda hanya mendudukin soal amalan. Ya. Darilah latifah. Jadi ada satu jenis aliran yang panganannya enggak pernah beres. Nah, dipendekkan dengan zikir qasrul amal. Gempur dengan thayyibah, istiqomah, sehingga Allah mengganti dengan sifat namanya mahmudah. Ada di Quran tuh. Terpuji berupa ketentraman, cara berpikir kita, ujungnya tenang jiwa kita. Latifah ini mempunyai cahaya bias hijau kuning. Hijau dan kuning. Dua tuh cahayanya. Hijau dan kuning. Makomnya berada di makom Nabi Muhammad juga. Kecerdasan pada Nabi Muhammad. Dalam segi positif. Ya. Ketujuh terakhir. Latifatul kulu jasad. Kulu jasad. Apa tuh? Terletak pada ubun-ubun. Apa? Ubun-ubun. Kulu jasad amalannya syariat penuh. Syariat penuh karena di situ letak seluruh tubuh jasad. Syariat. Salat syariat. Jadi siapa deh? Duduk ya? Itu latifatul, makanya bertorekot tanpa bersyariat bohong. Sampai bohong. Letaknya di mana? Kulu jasad. Torekotnya apa? Ikuti tata aturan fikih syariat. Duduk. Maka kita di sini aja mainnya. Jangan mungkin lah. Kita ada pangana, kita ada nafsu, kita ada akhwa, betul kan? Kalau kita nggak bisa ngebersihin, gimana sih nih? Iya kan? Karena kita mikrokosmos, sama dengan alam semesta. Banyak ragamnya, banyak atribut yang mesti kita bersihkan. Terletak pada ubun-ubun, menyebar ke sekujur tubuh penjuru badan melalui aliran darah kita. Latifah ini dulunya bersih tubuh kita. Waktu bayi kan kecil, bersih, nggak ada penyakitannya. Namun karena lama di dunia tempatnya dosa, maka menjadi gelap gulita karena perbuatan kita, amalan kita, makan kita, ikhtiar kita yang mengotori diri kita. Itu kulu jasad. Sifat-sifatnya timbulnya apa, Pak? Disinilah sifat lupa. Lupa yang kebangetan ternyata kulu jasad, Pak. Pelupa. Nah, kalau lupa, lalai, goflah bahasanya, malas. Kalau malas itu kulu jasad. Berarti dia syariatnya memble. Ya. Untuk membersihkannya, tajkiyatun nafs. Apa? Sering orang menyebut syariat tajkiyatun nafs. Tuh. Ya, tajkiyatun nafs. Istiqomah, pelajari ini. Udah jelas, nggak perlu di ini. Insya Allah lama-lama Allah akan merubah sifat buruk antum dalam kehidupan bermasyarakat, beramal jadi baik. Cahaya latifah ini, ya udah tadi campur semuanya cahaya masuk, gitu. Bingung bisa coklat, bisa nano-nano ya, nggak bisa disebut lagi karena bukan spesifikasi. Itu sebabnya kalau dari atas, ya, kaji yang disebut spiritual ya, Islami ya. Itu bisa dari tinggi yang tinggi. Taubat itu ada bisa di bawah, padahal itu sudah tinggi. Sudah di atas, Pak. Ya, titiknya. Nah, semua, maka kalau udah paham postur tubuh, maka kita bisa ridho dengan ketetapan Allah.
Kalau sudah ridho ketetapan Allah, Allah akan memperkenalkan diri kepada antum. Itu disebut ma'rifatullah. Duduk. Amalannya adalah 7 latifah tadi. Silakan pilih 1 latifah. Secara qadariyah wa naqsabandiyah dihantamnya hanya di 2 sisi. Pertama kiri, 2 jari, kemudian khafi. Ini. Silakan tunjuk aja. Ini di sini dengan ini. Itu aliran qadariyah wan naqsabandiyah. Pertanyaannya, Sattariyah di mana? Di Minang. Nih. Pangana Minang kulo yang beresin sama saya Burhanuddin di sini. Sudah itu langsung dilarikan kemana? Liar, perantau, pejalan, kamu diem. Itu yang diberesin penataannya. Itu kaum syatar. Ya, makanya cocok kalau majelis takbir di sini gede, karena di sini tempatnya orang syatar. Bertakbir kemana-mana, berjalan kemana-mana ya. Orang Minang ada yang diem? Enggak ya. Kalau ingin berhasil hijrah, syatar. Syatar ada yang disebut kemana-mana kan? Ya kan? Apa namanya? Suluk jalan kan? Apa namanya? Basyafa. Misalnya apa? Yang diletakkannya ada 2. Sini, sini dan sini. Arahnya wilayah atas. Itu sebabnya alangkah sempurnanya kalau kita juga di sini mengamalkannya secara rekod, juga di sini mengamalkannya. Itu kodenya. Ya. Yang amalan sini ambil aja dari sisi makrifat, jangan ditinggalkan. Sampai Sattariyah, Qadariyah, wan naqsabandiyah. Di mana letaknya, Pak? Satu-satunya di atas dunia di sini. Maaf, bukan takabur. Setuju? Setuju? Insya Allah antum ketemu di sini. Ketemu kan? Ngebahasnya simbol aja. Ya. Menurut Abu Bakar Al-Kalabazi, tokoh sufi asal Bukhara, Asia Tengah, menyebutkan 7 makam tadi harus dilalui oleh sufi menuju Robnya melalui mursyidnya masing-masing. Maka akan menemukan dari mursyid itu jalan yang paling cocok untuk jalan 7 tadi. Duduk. Jadi antum ini udah hebat-hebat. Ternyata antum dipilihkan jalan 3 torekot. Kebanyakan hanya 1 torekot. Tahu? Nung sebut. Yang beken siapa sini? UAS. Di mana UAS? Apa nasihat dari Mutabaroh? Ambil 1 torekot saja. Ya, ambil 1 torekot saja. Berarti setinggi intelektual orang hanya bisa memakai 1 jalan. Antum datang sini 3 jalan. Siapa yang nyuruh? Nggak ada yang nyuruh kan? Bertorekot itu Allah yang memperjalankannya. Gitu. Nggak usah khawatir. Kalau Allah berhak menemukannya, kajian-kajian yang mendalam, insya Allah memperjalankannya dengan suatu apa? Banyak, ada masalah. Kadang-kadang dengan masalah mempertemukan ajaran, berprasangka baik, bro. Ya, gitu. Aduh, ya. Alhamdulillah. Jadi itu nasihat dari Abu Bakar Al-Kalabazi. Ya. Sampai titik makrifat insya Allah. Adapun contoh orang yang memiliki makomat dan ahwal dalam dunia tasawuf torekot, nah, jelas 1 orang selalu meninggalkan perbuatan dosa besar. Ini rambu-rambunya seperti menyebutkan Allah, jelas secara syariat juga begitu. Durhaka kepada orang tua, hati-hati. Berzina, meminum khamar, bersumpah palsu dan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Kerasnya pada sattar maupun pada qadar, khamar, hati-hati haram. Ya. Kedua, orang meninggalkan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil harus tinggalkan. Karena sulit mendapatkan pemahaman ini. Seperti berbuat makruh. Makruh aja harus tinggalkan. Ya. Ketiga, bertobat tinggi. Adalah dari kelengahan hati mengingat Allah. Itu udah tobat yang bagus. Jangan lengah mengingat Allah di mana saja, kapanpun saja. Keempat, sabar. Dalam pandangan sufi beda. Musuh terberat bagi kita apa sih? Hawa nafsu. Ya, hawa nafsu. Ya.
Hawa nafsu kita sendiri setiap saat menggoyahkan iman itu. Karenanya kesabaran merupakan kunci keberhasilan dalam kita menjalani sebagai orang-orang yang mendekat diri kepada Allah dalam konsep latawi ya, atau latifah. 5 tawakal udah membahas, berarti mempercayakan atau menyerahkan semuanya kepada Allah. Baru hak Allah akan menerima kalau kita sudah memahami segala ilmu disiplinnya. Karena baru ridho. Seorang hamba tidak akan berontak batinnya. Itu ridho terhadap segala cobaan. Senang ridho, kaya ridho, miskin ridho, ada masalah ridho. Itu bahasanya ya. Jadi hatinya merasa rela dan di dalamnya bergelora rasa cinta hanya kepada Allah. Itu yang disebut mahabbah ya. Disebutkan dalam kitab Al-Futuhah Al-Ilahiyah fi Syahri Al-Mabatis Al-Asyafiyah. Terdapat 5 ajaran pokok tasawuf yang perlu antum ketahui, terutama bagi seorang salik selama seorang sedang menapaki jalan ya. Nah, ini sudah menapaki jalan. Dengan mengetahui kelima ajaran ini, maka antum insya Allah akan mempermudah dari pemahaman-pemahaman yang sulit tadi. Adapun 5 ajaran pokok tasawuf, belum tahu bertarekot. Antum kan banyak yang bertasawuf, teori. Takwa kepada Allah di kala sepi, maka antum akan menemukan jalan tarekot. Sampai Pak. Takut kepada Allah di kala sendirian, maka antum akan menemukan jalan terbaik untuk menemukan guru mursyid antum. Penutup seorang guru mursyid itu bukan terlihat Pak. Bisa saja antum datang kemari bukan guru mursyid antum, karena guru mursyid antum hak prerogatifnya ada di Allah yang menentukannya. Sampai Pak ya. Jadi jangan taklid ya. Antum nggak guru, antum penunjuk ya. Apa namanya kalau di bahasa modernnya? Tukang buka jalan ya, gitu. Ya, belum guru. Ya. Takwa kepada Allah di saat sendirian jangan dipotong, maupun dalam keramaian. Ya. Nah, ini kata Andung sendirian aja kita bertakwa, takut sama Allah. Waktu keramaian nggak perlu, katanya kan kacau, iya kan? Nah, kedua, tidak bergantung terhadap makhluk. Ini berat. Jangan tergantung terhadap makhluk, walaupun itu gurunya sendiri, baik di hadapannya maupun di belakangnya. Tetap ya kita bergantung qul huwallahu samad kepada Allah, baru boleh menanya kepada ahlinya. Sepakat? Ya, itu nasihat yang 3. Tidak bergantung terhadap makhluk, itu yang kedua. Nah, yang kedua, yang ketiganya mengikuti sunnah Nabi. Berat. Ikuti sunnah Nabi, nggak perlu dijabarkan. Ya. Keempat, semua permasalahan kembalikan kepada Allah. Bahasanya apa? Tawakal. Ya. Terakhir kelima, ya, ridho dengan segala pemberian Allah. Duduk. Maka antum akan menemukan jalan terbaik dalam menapaki sisa kehidupan ini. Itu sebabnya kita tidak boleh menilai orang sembarangan, karena kita tidak tahu kepada ridho Allah. Sangat rahasia. Apakah dia diridhoi Allah tidak, kita kan nggak tahu Pak. Ya. Seumpama terkait adanya seorang wali yang padahal dia terlihat seperti preman, biasa saja, hobinya batu cincin banyak. Jangan. Siapa tahu dia diridhoi Allah. Ya. Namun suatu hari kalau berdoa ya, dan tepat dengan Allah, insya Allah Allah meridhoinya, maka disitulah doa yang dikabulkan oleh Allah. Ya. Dan ia pun menjadi wali yang sifatnya bukan populer dunia Pak. Antum minta populer di langit ya, biasa saja di bawah ini ya, karena tantangannya berat. Karenanya kita tidak mudah menilai apa yang dilakukan seorang secara kasat mata ya. Wih, like-nya 1000 nih, populer nih, pasti benar gajinya. Wah, kacau nih gaji kayak gini ya. Sebentar-bentar lihat YouTube, kacau tuh Pak. Mana yang benar, mana yang nggak tahu Pak. Udah, sebaiknya makruh aja, nggak perlu dilihat, betul kan Pak? Gitu. Jadi gampang. Kalau untuk gembira nggak apa-apa, bahagia aja. Jangan terpengaruh hatinya. Tuh, zaman sekarang banyak sekali dajjal yang sudah tertulis kafaro. Coba. Dajjal kan tanda-tanda dajjal di keningnya tertulis kafaro. Kufur. Ya,
Udah ada, kelihatan. Kalau ada kafar tuh dajjal tuh gitu ya. Matanya satu cuman. Itu dunia medsos. Aduh, kemana nih ngaji? Udah, tunggu dulu. Gak usah didalemin ya. Itu metafisis. Nanti aja. Ya, kita lanjut dulu. Karena yang namanya derajat, maqamat ridho, rela mencari ridho Allah, mencari apa yang membuat Allah rela pada diri manusia. Maka seorang yang memiliki prinsip hidup mencari ridho, seperti umpama antum sedang mencari ilmu dengan ucapan, jangan lupa, masih lupa. Dipakai aja antum nggak paham, langsung S1-nya gampang, nongol aja dilantik. Baca itu, ilahi anta maksudi, warid dokamat lubi, atini mahabataka wa ma'rifataka. Hak prerogatif tawakal kamu udah diserahkan langsung kepada Allah. Saya yang mencari ridho Allah. Allah meridhoi nggak? Jangan dikte Allah dalam berdoa. Minta ridho saja. Mau Allah mengabulkan, mau tidak ada pengaruhnya di kita. Setuju Pak? Ya, itu yang dapat. Ilahi anta maksudi warid lokamat lubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Yang kita cari hanya ridho Allah. Bukan minta benda, bukan minta selesai tanah, bukan minta tambah istri, hantu belau tuh. Allah yang tahu semuanya tuh. Yang terbaik untuk kita. Sepakat? Masih stres? Cikgu ini stres. Udah sampai gaji ya? Ridho Allah. Itu makanya maqamatnya tinggi. Ya, ridho itu. Jadi ya itu, baca aja itu. Dan kalau ada yang menyebut ini nggak hadis, biarkan mereka yang jolim-jolim itu. Ya, anu bukan minta pembelaan. Yang penting makna itu tidak melenceng dari ajaran ruhani Islam, tidak melenceng dari syariat, justru menguatkan itikad akidah kita hanya kepada Allah. Setuju? Setuju? Cari pembelaan Bandungan enggak ya? Jangan dibela. Agama Allah nggak perlu dibela. Gus Dur juga ngomong kayak gitu kan. Nggak perlu agama Allah dibela. Allah maha kok. Ya. Kita lanjut. Kokohkan tauhidnya dengan bahasa tadi. Allah adalah mereka yang benar-benar menuhankan Allah. Dengan ilahi, benar-benar antum menuhankan Allah. Sekaligus memiliki prinsip la ilaha illallah. Prinsipnya la ilaha. Cara menuhankan Allah yang paling benar apa Pak? Hidupkan terus la ilaha illallah. Renungkan apa artinya? Enggak ada di atas, enggak ada di bawah, enggak ada nafsu kita, enggak ada pikiran kita, enggak ada di kanan, enggak ada di kiri, yang ada Allah. Sampai Pak, titikkan letak Allah itu. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Maka di situ akan bersih sendiri. Itulah rinso super dahsyat. Betul kan? Itu rinsonya. Enggak percaya tanya Quran. Enggak yakin juga nggak usah ngaji sini, gitu aja deh. Kan gitu. Udah sampai Pak ya. Mudah-mudahan Pak paham ya. Wawasan kita begitu. Kalau soal kaji, fikih semua banyak di luar. Tapi kalau kita tidak makrifat, kita repot sendiri. Umumnya tahara yang kita bersihkan. Insya Allah Pak. Ya. Jadi karenanya ada 3 hal yang bisa dilihat. Apakah Allah ridho atau sebaliknya? Ada 3. Ada 3. Allah ridho atau enggak? Pertama, hal-hal yang selalu diridhai Allah, baik ucapan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin, baik hati kecil yang keduanya, manusia yang paling dalam, maupun dari bicaranya, diridhoi atau tidaknya. Yang kedua itu. Yang ketiga, akan timbul rasa yakin, menghapus kegalauan, keraguan, dan ketakutan. Itu yang ketiganya. Semuanya antum tahu, nggak perlu cari, antum bisa merasakannya itu. Setuju nggak? Jadi itu person. Allah meridhoi dan tidak, nggak perlu tanya ke sini. Antum sendiri yang tahu. Apalagi kalau udah denger ini, yakin nggak tuh? Antum berusaha ini diridhoi Allah, antum yang tahu. Bener kan nih? Coba interaksi. Bener kan tuh? Orang tuh banyak gak jujur. Itu dosa bro. Gak diridhoi Allah, antum yang tahu. Betul. Apalagi dia tahu kaji ini ya. Bohong deh kalau antum gak tahu. Ya. Jadi ini diridhoi Allah.
atau ini nggak diridhai Allah, antum sendiri yang tahu deh. Nggak perlu dikaji lagi kan? Betul kan? Cuman kalau diucapin jadi aib untuk antum kan? Ya udah, antum kalau udah tahu ya udah. Ya, udah ya. Udah sampai nggak? Kan gitu kajinya. Ridho berasal dari kata radia yadra. Artinya menerima sesuatu perkara dengan lapang dada, baik itu perkara yang kita anggap kecewa atau perkara yang tertekan, baik itu yang kita anggap itu baik atau tidak baik atau sangat baik. Semuanya baik. Dapat baik, jomblo baik, nggak jomblo baik. Wah, gua nggak dapat nih, makanya nggak baik. Maka selamanya itu nggak baik. Nggak dapat kalau baik, makanya didapatkan. Duduk nggak? Itikotnya gitu. Allah kan tauhid. Tauhid jangan dijabarkan secara musyawarah. Itu ada pada manusia. Jadi kalau bapak nggak dapat, itu sebenarnya dapat. Yakin? Maka Allah mendapatkannya secara konsep manusia. Perbandingannya ribuan, Pak. Perbandingannya ribuan. Jadi itu ridho. Dasarnya ridho, istidlal dalil secara ma'rifat, istidlal dalil secara Quran. Ingin tahu Bapak? Istidlal dalilnya kata Allah. Allah berfirman di Al-Maidah ayat 3. Silakan baca. Sudah salah. Jadi bukan kata Allah ya. Firman Allah ya. Silakan baca. Agak lama ini nggak boleh gantung. Kita putuskan. Ya, kita putuskan. Dikit lagi Pak. Al-yawma akmaltu. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Yang terakhir apa? Yang terakhir baca. Dan telah kuridhoi Islam jadi kepercayaan kalian dalam hidup. Masih belum? Belum. Masih susah gitu. Berarti antum nggak terima Islam. Ngerti nggak? Masa hidup nggak terima ngeluh terus? Jomblo, belum dapat, belum kerja, dapat suami begini, pemalas itu, nggak gitu. Nggak terima untuk berislam. Nah, sekarang ini gimana nih? Ridho nggak sekarang antum muslim? Antum sendiri yang apa? Setuju nggak tuh? Kalau masih turun amal, masih mengeluh, nggak ditolong Allah. Oh, ini nggak enak banget. Ini kan ngomong apa ya? Ridho nggak antum sekarang muslim? Nah, Ikhwan Fauzi, kalau nanya ridho nggak antum muslim? Jujur ya, jujur ya. Kalau nyebut-nyebut muncul, makanya masih nanya loh. Oh, ayah dulu gua punya gini. Itu belum jual Islam. Setuju nggak? Jadi jangan semuanya itu ngomong ridho. Tolong ulangi
cobaan itu adalah supaya kamu menjadi ridho. Buktinya Quran tadi. Nggak percaya, lanjutin Qurannya. Coba lebih kuat. Supaya pulang nanti siul-siul saja. Ada masalah siul-siul. Ingat dompet siul-siul. Di mati itu siul-siul. Kenapa hidup itu? Ini buat susah. Gimana Allah menolong? Kalau kita duduk terus. Iya kan? Coba baca ayat selanjutnya. Ali Imran ayat 9. Ali Imran. Ini udah kena kepada khalifah manusia. Inna dinna indallah Islam. Bayangin bro. Ayat itu jangan disepelein bro. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Aduh ngeri. Ya, kalau kita sudah paham luas pemahaman ini ngeri. Ternyata orang yang telah diberi pemahaman Quran, ada makrifat, setelah datang pengetahuan, ada Mbah Yusuf, ada kehidupan, ada kata anu, ada model yang baru, kan gitu sama juga tuh. Dengki timbul, ayo, betul. Ya dengki timbul. Siapa yang nggak percaya dengan ajaran ini, terhadap ayat-ayatku, kan itu, Allah akan memperhitungkannya. Terus akan dibuat susah. Kan saklek ayat ini sebetulnya pemahamannya. Sampai nggak Pak? Sampai nggak? Ridho itu makamatnya tinggi ya? Kan ridho nggak dipendekin rela. Ikhlas nggak antum beragama mengikuti aturan Allah dalam kehidupan sekarang? Kalau nggak ikhlas, ku hitung dong kepercayaan dari luar. Sampai jadi diam aja lah, gitu ridho aja ya. Nah, jangan karena ada badan. Lanjut dikit lagi ya. Sambung ayat ya. Jadi gini, kalau antum ingin selesai itu selalu dirundung dengan masalah yang banyak, putar ayat yang antum baca semua ini ya di rumah ya. Putar, baca terus, pahami. Quran itu petunjuk. Quran itu bukan ritual yang dibacakan begini, tapi dipahami, artikan, realisasikan. Agama itu perlu realisasi. Realisasi itu perlu pemahaman. Pemahaman yang paling benar adalah dinul Islam. Setuju ya? Itu ridho. Jangan selisih. Ya, jangan selisih. Marah-marah aja lu enggak marah. Ya. Sampai titik kotnya sampai ya. Udah di sini besok mau ngaji lagi. Udah ridho. Capek. Capek. Ali Imran, ini ancamannya ya. Yang masih ngeluh, yang merasa masih jomblo, yang merasa nggak punya duit, yang merasa belum kerja, yang masih ada masalah, masih ada orang jodoh. Ya. Maka kena dia Ali Imran ayat 85. Baca.
tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Allah itu mah cemburu. Kalau bernasih aturan, jangan ikuti aturan Bang YouTube, jangan ikuti aturan kata tetangga, jangan ikuti kata aturan setan, jangan ikuti aturan filsafat, angan-angan, jangan ikuti aja Quran. Setuju nggak? Diancam sama Allah tuh. Tidakkah akan diterima kepercayaan antum? Makbul ya? Enggak, Allah mah cemburu. Pakai aja aturan Allah, syariat Allah, ruhani Allah, maka selesai jalannya, itu kan? Tapi enggak? Wah, ini udah berulang sekali. Ini dokter mau begini, doang makbul nih. Maka yang diikuti apa kata dokter, mati lah antum. Kira-kira gitu. Ya jangan dijual lah. Allah mah cemburu. Jadi jalan ridho itu bukan tidak sampai titik situ. Itu jadi gini putarannya. Tolong dibaca nanti ya. Tolong baca catatannya karena terlalu panjangnya ini ya. Nanti ngerti makna taklim Tuhan dalam konsep tarekat. Enggak perlu kemana-mana ngajinya. Baca aja sendiri, renungkan apa maksud firman Allah ini. Itu bukan kitab biasa. Satu, pertama yang dibaca, Ilahi anta maksudi wadid bloka matudi atini mahabataka wa marifataka. Ya, niat saya hanya mencari ridho Allah saja. Kemudian pemahaman ilmunya kamu baca satu-satu. Ya. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Selesai itu bernapas, lanjutkan. Quran surat Ali Imran ayat 19. Ya, kedua. Kemudian lanjutkan lagi. Ya. Terakhir 19. Al-Bayyinah ayat 8. Jangan diomongin sekarang, nanti baca sendiri, nanti kamu ketawa sendiri. Al-Bayyinah ayat 8. Ya. Kemudian Al-Araf ayat 96. Udah catat. Anu hanya ngasih tugas PR itu. Al-Bayyinah ayat 8, kemudian Al-Araf ayat 96, dilanjutkan An-Nahl ayat 97. Ya. Sudah? Maka antum ditutup setelah selesai paham akan dijawab oleh Al-Ahzab ayat 43. Dibaca Al-Ahzab ayat 43. Apa hasilnya? Setelah memahami tadi, harus sampai, kaji harus sampai. Ridho itu apa? Akhirnya ada di Al-Ahzab ayat 43. Tolong baca. Waladhi yusholli alaikum. Dialah yang memberi rahmat kepadamu, dan malaikatnya memohon ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu hasilnya. Sudah selesai kan? Kalau ridho, kamu akan dikasih petunjuk, dikasih cahaya, diselesaikan semua masalah. Enggak percaya, berarti nyepelein Quran. Ayo, ngeri nggak tuh? Ada ilmunya kan? Baca yang tadi, hasilnya tadi. Allah lah yang memberi rahmat kepadamu, bahkan malaikat juga memohonkan ampun untukmu. Kalau malaikat udah mohon ampun sedosa gunung pun kamu diampuni.
Betul kan? Ya, itu yang ridho. Sudah itu, dia mengeluarkan kamu dari kegelapan, susahnya hidup, masalah, jomblo, jomblo lagi deh, nggak punya duit, kepada terang dari kegelapan julumat wan nur. Betul kan? Kan itu bahasanya. Mutolaannya begitu Quran itu. Luar biasa Pak Quran itu. Kalau nggak yakin berarti nggak yakin sama dinul Islam. Jangan syahadat. Makanya sebelum ngaji ini syahadat dulu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ilahi anta maksudi warid loka matlubi. Baca ayat tadi. Hasilnya itu. Nggak percaya nggak usah ngaji, pulang aja. Itu Quran semuanya. Hadisnya ada. Nih, dong baca hadisnya ya. Hadis nih, torekotannya ya, semua torekot. Puncak torekot hadisnya nih ya. Bismillahirrahmanirrahim, tutup kaji. An Abi Hurairah radhiyallahu wa anhu. Qala Rasulullah wa asmaihi alaihi wa sallallahu wasallam. Innallahi mi'atur rahman wahidatan bainal jinni wal insi wal baharimi wal hawa fabiha yatatafun wa biha yatarahamun wa biha yatafa'aful wusha ala aula biha wa huwa hayratishan wa tisha inna rahmati yarhana biha abdihi yaumal qiyamah. Kira-kira gitu. Udah gitu aja. Apa artinya dong? Ya itu nggak ngaji sih. Gini artinya ya. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Innallahi mi'atur rahmah. Berapa rahmat? 100 rahmat. Salah satu di antaranya diturunkan kepada kaum jin. Ya. Salah satu di antaranya diturunkan kepada kaum jin. Ya. Bainal jinni wal insi, dan manusia, kemudian hewan, kemudian tetumbuhan. Dengan rahmat itulah mereka saling berbelas kasih dan menyayangi. Hanya ciat. Hanya satu. Dengan pula binatang liar mengasihi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmat untuk dia curahkan kepada hambanya yang ridho sampai hari kiamat. Antum hanya kebanyakan itu dikasih satu. Tapi kalau antum mendalami ridho 100. Hadis riwayat muttafaq alaihi Sahih Bukhari nomor 6104. Sahih Muslim 2705. Lafaz hadis ini dari Abu Hurairah Syahih. Itu ajaran Nabi dari ayat memahami ridho. Mau 100 mau 1. Mau 100 1. Kalau 99 tutup dengan 1. Maka jumlahnya 100. Yang 1 itu untuk antum. Nah, 1 kecil. Antum bisa kasih makan 1000 orang. Walaupun antum diam, ada kok. Rezeki antum cukup terus. Banyak bukan milik antum, milik Allah. Tapi hak membagi ada di antum. Itulah ridho Allah. Setuju? Sampai, udah selesai, udah nggak perlu ngaji lagi. Kan nggak ada lagi ngaji ya, udah sampai ya. Wabillahi taufiq hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah, karena ini titik kepada tarekat. Besok langsung kita ke amalan, diperbanyak. Nggak mau ngaji anu capek. Udah amalan aja ya Pak ya. Karena udah 7 latifah kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.